Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, hari ini kita kembali lagi belajar tentang akidah akhlak. Dan sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kabar anak-anak sekalian. Ya, walaupun di masa pandemi ini, saya harap anak-anak tetap menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, tempat tinggal, dan semuanya. Dan jangan lupa menggunakan maskernya. Oke, sip. Jadi hari ini kita akan memasuki pembelajaran tentang kisah Sa'labah yang kufur. Yang sebelumnya kita belajar tentang kufur nikmat, dan hari ini kita belajar tentang Sa'labah yang kufur. Baik, hari ini kita akan langsung saja membahas tentang kisah Sa'labah yang kufur. Sa'labah yang kufur ini ialah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia termasuk orang yang miskin. Setiap hari selesai salat berjamaah, ia terburu-buru pulang. Dan suatu ketika Nabi Muhammad pun bertanya, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau selalu terburu-buru setelah sholat?" Dan Sa'labah pun menjawab, Ya Nabi Muhammad SAW, saya hanya punya satu pakaian sholat, dan saya harus bergantian dengan istri saya menggunakan pakaian sholat itu. Maka dari itu, saya harus tergesa-gesa setelah sholat, saya harus pulang ke rumah agar bisa bergantian menggunakan pakaian tersebut. Lanjut ceritanya, pada hari yang lain, Sa'labah menemui Nabi Muhammad SAW. Ia meminta untuk didoakan agar menjadi orang yang kaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa dan memberi 2 ekor kambing. Dengan 2 ekor kambing itu, akhirnya Sa'labah menjadi kaya. Kambing yang bertambah banyak, akan tetapi hal itu yang menyebabkan sholatnya ketinggalan. Terkadang bahkan ia melupakan sholatnya, dan bahkan sholat Jumatnya itu pun ditinggalkan. Dan mungkin anak-anak tahu bahwasan sholat Jumat itu adalah sesuatu yang wajib untuk seorang lelaki. Semakin hari ternaknya semakin banyak, sehingga ia semakin sibuk. Kini ia sudah tidak dapat lagi sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Ia sibuk bekerja mengurus ternak, bahkan dia lupa akan sholatnya. Lanjut ceritanya. Jadi saat itu Nabi Muhammad SAW menugaskan 2 orang sahabat untuk menarik zakat dari Sa'labah. Dan seorang sahabat itu datanglah menemui Sa'labah. Dan Sa'labah menolak mentah-mentah utusan Nabi Muhammad SAW. 2 sahabat yang diutus pun kembali menghadap Nabi Muhammad SAW. Mereka menceritakan perlakuan Sa'labah saat dimintai zakat. Dan Nabi Muhammad pun berkata, "Celakalah Sa'labah." Kata Nabi Muhammad, marah. Begitu juga dengan Allah hingga turunnya Quran surat At-Taubah ayat 75-78. Apa isi surat At-Taubah itu? Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedia dan pastilah kami termasuk orang saleh. Jadi ketika Sa'labah masih miskin, ia meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar didoakan menjadi orang yang kaya raya. Ia berjanji akan banyak bersedekah bila ia memiliki kelapangan rezeki. Dan lanjut ke ayat selanjutnya, maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Quran surat At-Taubah ayat 76. Setelah Sa'labah sukses dalam beternak kambing, ia lupa akan janjinya. Bahkan ia menolak seorang utusan Rasulullah yang datang untuk meminta zakat darinya. Selanjutnya ke Quran surat At-Taubah ayat 77, yang artinya, maka Allah menanamkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap apa yang mereka telah ikrarkan kepadanya, dan juga mereka selalu berdusta. Quran surat At-Taubah ayat 77.
Sa'labah yang sibuk dengan kesuksesannya, lupa dengan janjinya, bahkan ia sudah tidak lagi mau beribadah sebagaimana saat ia masih miskin dulu. Akhirnya Sa'labah meninggal dalam keadaan yang jauh dari ridha Allah. Quran surat At-Taubah 78 artinya, tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Quran surat At-Taubah ayat 78. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengetahui sifat dasar manusia yang serakah dan tamak. Itu merupakan alasan Rasulullah menolak keinginan Sa'labah. Beliau khawatir Sa'labah menjadi serakah. Akhirnya ayat itu pun terdengar di telinga Sa'labah. Mendengar ada ayat turun mengancam dirinya, ia mulai ketakutan. Ia segera menemui Nabi sambil menyerahkan zakatnya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Allah melarang akan menerimanya, kata Rasulullah. Sa'labah menangis karena meski memohon zakat tetap tidak diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, Sa'labah menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar telah menolaknya. Umar bin Khattab pun menolaknya hingga akhirnya Sa'labah meninggal pada masa Utsman bin Affan. Nauzubillah min dzalik. Baik, lanjut cerita anak-anak. Sungguh malang nasib Sa'labah tersebut. Kemewahan dunia telah menipunya. Akibat lalai dan sibuk dalam kehidupannya, ia menyesali hingga akhir hayatnya. Rasulullah SAW tidak menerima zakatnya. Pada zakat hukumannya wajib bagi umat muslim. Oleh karena itu, mari kita berupaya memperbaiki akhlak kita agar menjadi umat yang berakhlak terpuji. Jangan sampai kita terperdaya seperti Sa'labah. Jadi anak-anak, pembelajaran kali ini ambil hikmahnya dari kisah Sa'labah tersebut, yang mana harta itu tidak selamanya dibawa mati, dan kemudian jangan lupa berzakat dan jangan lupa memperbaiki akhlak, karena ada pepatah yang mengatakan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi mungkin hari ini pembelajaran dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.